Masalah engkau mendatangiku dengan kerumitan, dengan kesulitan. Penyakit engkau mendatangiku dengan ancaman gak ada obatnya. Masa depan engkau mendatangi keadaan anak-anakku dan dengan berkata gak ada lowongan kerja lagi, susah cari kerja, susah bikin bisnis. Tapi aku mendatangimu dengan janji Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Doa saya kita semua ada dalam damai sejahtera dari Tuhan, diberkati Tuhan. Kita dalam kondisi hati dan pikiran kita percaya dalam hidup ini ada yang pegang kendali, yaitu Tuhan. Banyak orang hari-hari ini menjalani hidup dengan lemah, dengan ketakutan, kekhawatiran, bukan karena dikalahkan oleh masalah, tapi seringkali ada ancaman intimidasi yang menghantui di pikirannya. Ada ancaman ekonomi, ada tekanan dari keluarga, sakit penyakit memberi intimidasi seolah hidup kita akan tambah berantakan, hancur. Masa depan anak-anak terlihat nggak pasti karena pekerjaan, karena lowongan kerja hari ini juga sangat sulit, padahal anak-anak kita mungkin sudah lulus kuliah tapi belum kerja. Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan bahwa memang dunia seringkali memberi ancaman, tapi kita bisa mengatasi setiap ancaman itu sehingga kita bisa melangkah dan beroleh kemenangan lewat apa yang jadi janji Tuhan. Saya mau katakan janji Tuhan jauh lebih hebat, lebih tinggi dari setiap ancaman, intimidasi yang dunia bisa berikan, tantangan bisa berikan, masalah bisa berikan. Kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 54 ayatnya yang ke-17. Dikatakan seperti ini: setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini tidak bilang tidak ada senjata. Ayat ini tidak bilang tidak akan ada ancaman. Ayat ini tidak berkata tidak akan ada masalah, tidak akan ada intimidasi. Tapi ayat ini berkata setiap senjata, setiap intimidasi, setiap ancaman boleh ada, boleh mungkin sedang mengancam, tapi Tuhan janjikan tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Bukan karena kuat gagah hebat kita. Yesaya 54 hasil dari Yesaya 53. Yesaya 53 apa isinya? Isinya Yesaya 53 kematian Yesus. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah menunjukkan cintanya buat kita. Tuhan sudah ganti kekalahan kita jadi kemenangan di kayu salib. Jangan kasih telingamu untuk ancaman. Setiap ancaman jangan biarkan mengancam. Ya kita nggak bisa cegah ada orang atau tantangan mengancam. Tapi kita bisa tidak membiarkan ancaman itu mempengaruhi hidup kita. Gimana caranya? Percaya janji Tuhan. Setiap intimidasi, setiap ancaman dari kesehatan, dari keuangan, dari masa depan, dari masalah, dari rintangan, dari tantangan, tidak akan berhasil. Amin. Setiap tuduhan yang orang lontarkan dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Ini yang jadi bagian atau warisan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Yesus. Saudara dan saya anak Yesus, menerima bagian ini. Ingat di perjanjian lama ada kisah tentang ancaman, intimidasi. Apa itu Pak Pendeta? Di 1 Samuel 17. Ketika Daud pergi ke medan peperangan untuk antar roti buat kakak-kakaknya. Apa yang terjadi di sana? Daud melihat bahwa selama 40 hari itu Goliat selalu keluar mengancam bangsa Israel, memberi nada-nada ancaman. Pilih satu orang di antaramu, lawan aku. Kalau kamu menang, aku jadi budakmu. Tapi kalau kebalikannya, kamu yang jadi budakku. Kirim satu orang setiap kali. Goliat keluar, Goliat terlihat lebih besar, ya lebih pengalaman, terlihat memang petarung. Sehingga bangsa Israel setiap Goliat keluar dengan nada ancaman, dia pergi menjauh. Sampai datanglah waktunya Daud. Waktu Daud mendengar ancaman itu, Daud nggak gentar sama sekali.
Daud tahu setiap ancaman, setiap intimidasi tidak akan berhasil. Sehingga Daud berkata kepada Goliat, 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembik, tetapi aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kau mendatangi aku dengan kekuatan, dengan kehebatan, dengan pengalamanmu, dengan badanmu yang tinggi besar, tapi aku mendatangimu dengan apa yang Tuhan janjikan buat hidupku. Masalah engkau mendatangiku dengan kerumitan, dengan kesulitan, penyakit engkau mendatangiku dengan ancaman gak ada obatnya. Masa depan engkau mendatangi keadaan anak-anakku dan dengan berkata gak ada lowongan kerja lagi, susah cari kerja, susah bikin bisnis. Tapi aku mendatangimu dengan janji Tuhan. Amin. Pagi ini biarlah kita datangi setiap masalah, setiap tantangan, setiap intimidasi, setiap ketakutan. Kita datangi, kita hadapi. Bukan karena kita punya pengalaman, bukan karena kita punya hikmat, bukan karena kita punya kehebatan. Kita datangi dengan janji Tuhan. Daud datangi dengan janji Tuhan. Ayat 46-nya, Daud mendeklarasikan, kita harus ucapkan janji Tuhan. Hari ini juga aku akan menyerahkan engkau ke dalam, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepala dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Kita harus berani ucapkan, hari ini apa yang Tuhan janjikan terjadi di hidupku. Tidak ada masalah tantangan yang dapat bertahan menghadapi aku seumur hidupku. Aku yang akan menang atas setiap masalah tantangan. Itu ada di Yosua 1 ayat 5. Perjalananku gak gagal dan gak berantakan. Jalanku berhasil beruntung. Jalan anak-anakku pasti ditolong Tuhan berhasil beruntung. Walaupun sulit cari kerja, susah buat bisnis. Tapi ada perbedaan, aku gak mengandalkan apa yang aku punya, aku andalkan apa yang jadi janji Tuhan buat hidupku. Wow, dahsyat, luar biasa. Ini yang Tuhan mau terjadi di hidup kita. Ini yang Tuhan mau ada di hidup kita. Kita tidak dikalahkan intimidasi. Kita yang mengalahkan intimidasi. Pagi ini biarlah setiap intimidasi, saya nggak tahu intimidasi apa yang mendatangimu. Kekuatan apa yang coba menghantuimu. Mungkin ada masalah yang besar, ada tantangan yang besar. Tapi ada janji Tuhan jauh lebih besar di hidupmu. Apakah ekonomi sedang mengancammu dan berkata, susah makan loh hari ini. Kita dapat mendatangi intimidasi itu dengan berkata, Tuhan yang berkata, burung pipit di udara saja dipelihara oleh Bapa di surga. Dan Tuhan berkata, aku lebih berharga dari banyak burung pipit. Satu burung tidak ada yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya satu burung aja dipelihara sama Tuhan. Dan kita jauh lebih berharga dari banyak burung pipit, Alkitab bilang. Jadi aku percaya aku dipelihara. Apa yang menakut-nakutimu? Apa yang mengkhawatirkanmu? Apa yang membuatmu gak berani lagi? Mulai perkatakan apa yang jadi janji Tuhan. Mulai ucapkan apa yang jadi janji Tuhan. Kadang-kadang trik iblis bukan menghancurkan hidup kita secara langsung, tapi lewat intimidasinya. Pelan-pelan membuat mental kita dikuasainya, dihancurkannya, dibuat lemah. Mental kita lemah. Alkitab berkata, Amsal 23 ayat 7 bagian A dikatakan, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikian ia. Sebab seperti orang memperhitungkan dirinya, teks bahasa Inggris, dalam hatinya memperhitungkan siapa dia, demikian hidupnya. Jangan hitung hidupmu sebagai orang yang kalah, orang yang gagal. Hitung hidupmu sebagai orang yang menang, hidupmu sebagai orang yang berhasil, hidupmu sebagai orang yang beruntung, bukan karena kekuatan kehebatan kita. Kalahkan semua ancaman yang menakut-nakuti, kabar buruk yang menakut-nakuti, berita yang menakut-nakuti dengan janji Tuhan. Kalahkan setiap kabar buruk, setiap berita-berita negatif yang coba membuat mental kita down, takut, ancaman-ancaman itu yang mendatangi kita. Ya dia punya celah aja lewat teman, lewat berita, lewat apa yang kita dengar, kita nggak bisa cegah. Ancaman itu sering datang tiap hari.
Karenanya tiap hari juga kita mau datangi hari dengan janji Tuhan. Datangi hari dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini Tuhan sedang mendorongmu untuk berani memperkatakan janji Tuhan. Mendorongmu untuk berani mengatasi setiap ancaman intimidasi dengan janji Tuhan. Janji Tuhan lebih tinggi, lebih hebat, lebih besar dari semua ancaman, tantangan. Kita bersyukur, kita berdoa di pagi ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan menguatkan, menyegarkan, kembali menyemangati kami. Pagi ini biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Jamah setiap anak-anak-Mu kemana mereka melangkah pergi di hari ini. Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong. Setiap intimidasi dari ekonomi dunia, intimidasi dari kabar buruk, perilaku manusia yang semakin jahat, keadaan yang semakin tidak menentu, kami hancurkan, kami datangi dengan janji Tuhan. Janji Tuhan terjadi di hidup kami. Kami hidup bukan dari keadaan dunia, kami hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Di dalam nama Yesus, sekali lagi lawat anakmu, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang beban berat beri kelegaan. Jawab setiap doa anak-anakmu. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Janji Tuhan lebih hebat dari semua ancaman kabar buruk. Jika itu jadi responmu, jangan lupa tulis itu di kolom komentar. Apapun yang menjadi responmu keluar secara otomatis dari hatimu atau pemikiranmu. Terkadang gini ya, waktu saya sampaikan firman isinya apa, tapi di hati saudara tersingkap pewahyuan apa yang saudara dapat. Tulis itu di kolom komentar supaya saya bisa membacanya juga dan saya boleh diberkati juga. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. See you.